Salam jumpa kembali semua peserta calon penerima sakramen Krisma di Paroki Belinyu. Kita bertemu dalam program pembinaan dan kali ini adalah pertemuan ke-8. Harapannya dengan mengikuti berbagai macam proses yang telah kita jalankan beberapa kali ini, kalian para calon penerima sakramen Krisma sedikit banyak telah mendapatkan pertama, manfaat untuk perkembangan kehidupan rohani kalian. Yang kedua, secara khusus adalah bekal yang membuat kalian semakin siap untuk menerima sakramen Krisma suci nantinya. Oleh karena itu, Romo berulang kali mengingatkan agar mengikuti proses ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sekalipun ini dilakukan secara online, tidak dengan tatap muka. Toh, ini kan juga lebih mudah untuk diikuti prosesnya dibanding kalau kita harus bertemu langsung, tatap muka, berkumpul di satu tempat. Seperti biasanya kita memulai dengan mengingatkan lagi tema besar kita, yaitu samping siap diutus, yang dengan ini mau ditegaskan bahwa menerima sakramen Krisma berarti kalian menerima sakramen kepenuhan karunia roh yang harapannya semakin meneguhkan keinginan kalian untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam beriman, tapi juga menghidupkan kerinduan besar untuk semakin bisa terlibat penuh dalam berbagai macam tanggung jawab, tugas sebagai ungkapan hak kalian mendukung kehidupan menggereja semakin jadi lebih baik. Oke, mari kita mulai proses kita ini. Jadi, judul atau tema kecil yang akan kita dalami di pertemuan yang ke-8 ini adalah hak dan tanggung jawab orang yang dewasa dalam iman. Sekali lagi, hak dan tanggung jawab orang yang dewasa dalam iman. Sebagai koda, saya atau Romo akan mengajak kalian untuk bersama-sama membuka dari 2 Korintus pasal 11 ayat 9. Pasal 11 ayat 9 sampai 31. Ini adalah contoh hak dan tanggung jawab seorang beriman yang dewasa. Mari kita baca dan nanti sebentar kita merenungkannya. Dua Korintus pasal 11 ayat 9 sampai 31. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka
akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku hanya berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Mari kita berdiam diri sebentar untuk mengendapkan teks firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 11 ayat 9 sampai 31 ini, sambil kita menemukan adakah ayat yang sangat mengesan untuk kita secara pribadi karena memberikan nasihat khusus. Kita hening atau berdiam diri sebentar. Ya, saya kira cukup. Secara pribadi, kalian semua diharapkan memiliki waktu yang lebih ya dari sekedar beberapa saat tadi itu, supaya memang ada pesan dari kisah Rasul Paulus dalam melaksanakan karya pewartaan untuk mendampingi jemaat-jemaat orang-orang beriman walaupun tanpa upah, tapi terus dilakukan dengan sukacita, walaupun menderita
tapi pengharapan imannya tidak pernah mati, tidak pernah surut. Refleksi dari teks kitab suci, Rasul Paulus memberi kesaksian tentang perjuangannya untuk tetap setia pada Yesus dan tugas pewartaan atau pelayanan bagi semua jemaat. Yang pertama. Yang kedua, semuanya dijalani Paulus bukan tanpa masalah, sebaliknya penuh dengan masalah. Padahal dia tidak diuntungkan sedikit pun dengan melakukan tugas pelayanan itu. Nggak mendapat gaji, pujian juga tidak, tapi malah hinaan. Tidak mendapat dukungan dan perlindungan, tapi bahaya di setiap saat. Yang selanjutnya, alasan yang menguatkan Paulus adalah keselamatan kekal bagi dirinya dan juga semua orang yang dilayaninya. Bayangkan, dalam kondisi yang begitu buruk, ketika dia berbuat banyak kebaikan untuk melayani jemaat, rupanya dia tidak hanya berpikir tentang dirinya, tapi juga untuk keselamatan jemaat itu. Selanjutnya, karena itu, bagi Paulus tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan dalam hidup di dunia selain memuliakan Allah dengan hidupnya, dan bahwa dirinya boleh menjadi orang bodoh di hadapan firman Tuhan. Firman Tuhan maksudnya kehendak Tuhan, ya. Dia boleh menjadi orang bodoh yang tidak berguna, tetapi bagi dia itu bukan sebagai satu hinaan ketika orang mengatakan dia bodoh, dia gila, sebab apa yang dilakukan dia sadari dengan penuh iman, dia melayani Tuhan dengan memelihara iman jemaat, memelihara orang-orang. Dan Paulus sadar betul orang-orang itu membutuhkan keselamatan. Yang selanjutnya, cara hidup Paulus inilah yang disebut menjadi teman kerja Yesus. Menjadi teman kerja Yesus. Apa itu? Mewartakan atau menyebarkan kabar keselamatan dan kasih Allah bagi banyak orang. Sekarang mari kita coba endapkan beberapa poin atau pesan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kehormatan luar biasa yang diterima oleh seorang yang sudah dewasa dalam iman atau setelah menerima sakramen Krisma adalah menjadi teman kerja Yesus. Bayangkan, kalian nanti dengan menerima anugerah sakramen Krisma suci itu, kalian bukan hanya oleh karena rahmat Roh Kudus didewasakan dalam iman, tetapi memperoleh hak istimewa, yaitu menjadi teman kerja Yesus. Ya, apa maksudnya ini? Yang pertama, menjadi teman kerja Yesus berarti juga kita dipercaya Tuhan untuk membantu keselamatan sesama. Kalau orang berjuang mencari keselamatan sendiri itu sudah biasa sekali, sudah umum. Tetapi bahwa orang berjuang untuk keselamatan sesama itu yang luar biasa. Nah, ini yang sangat penting ya untuk kita pahami. Ini kan luar biasa, kalian perlu kehormatan untuk membantu keselamatan sesama, bisa diantaranya ya orang tua kalian, anggota keluarga kalian, saudara-saudari kalian, teman-teman kalian, gitu kan. Nah, lalu kita lanjutkan. Tuhan Yesus ingin kita ikut menjaga salib, artinya kesaksian iman, supaya bisa membantu sesama mengenal kasih Tuhan dan keselamatannya. Melalui kehidupan jujur, kehidupan yang baik, bisa dipercaya, tidak omong kosong, gitu kan. Omongannya bisa selalu mendamaikan, menguatkan, memotivasi orang lain, gitu kan. Itu kan sesuatu yang positif ya dalam pengalaman orang beriman. Itu yang disebut dengan menjaga salib, menjaga kesaksian iman. Nah, caranya bagaimana? Itu pertanyaan kita. Pertama, pasti tidak mudah untuk setia menjadi
teman kerja Yesus. Ya, seperti Paulus tadi, pasti kadang merasa capek, sia-sia, menderita, malu, dan sebagainya. Ya. Cara menjadi teman kerja Yesus adalah melalui sikap setia dan terlibat aktif dalam kegiatan gereja atau KBG kita. Khususnya, kita semakin mencintai Ekaristi. Ini pernah disampaikan ke kita ya. Mencintai Ekaristi. Ya, banyak orang setelah nonton drama Korea atau main game ini lalu Ekaristi jadi malas. Saya ketemu dengan pastor, bukan ketemu dengan pastor. Bukan hanya sekedar duduk dalam gereja, tapi kita bertemu dengan Yesus, sumber hidup dan keselamatan kita. Lalu juga terlibat dalam pelayanan. Melalui tugas, tanggung jawab gereja, ya, jadi lektor, jadi pemazmur, jadi misdinar, gitu. Ikut bantu membersihkan gereja, itu bagian dari pelayanan. Gitu kan. Mengajak teman-teman ke gereja, gitu. Bukan mengajak teman-teman tidak ke gereja. Parah. Gitu. Lalu juga setia dan bertanggung jawab pada tugas sehari-hari di rumah. Yang sudah bekerja ya di tempat kerja itu. Jadi bayangkan setia dan bertanggung jawab pada tugas sehari-hari di rumah. Berikutnya adalah bersedia berbagi kasih dengan sesama. Bersedia berbagi kasih dengan sesama, lalu mau bangkit lagi kalau mengalami kegagalan. Misalkan jatuh dalam dosa ataupun kesalahan. Mau berusaha memperbaiki diri. Nah, itu maksudnya ya. Itu. Ini adalah beberapa cara. Tapi juga kita diingatkan, dengan beberapa cara ini sebenarnya kita mau diberitahu hal-hal praktis apakah yang bisa kita lakukan sebagai cara agar kita sungguh bisa hidup menjadi seorang teman kerja Yesus. Mungkin kita juga bertanya, emang apa sih pentingnya untuk masa depan kami, Romo? Masa depan kita itu adalah masa depan yang kita harapkan diberi sebagai anugerah dari Allah. Kalau kalian hanya berpikir tentang masa depan jadi orang sukses macam-macam, tetapi menganggap persahabatan dengan Tuhan itu bukan hal yang penting, ya, itu berbahaya. Itu berbahaya sekali. Justru kita bukan dengan cara itu kita bukannya ingin menjadi orang yang nantinya sukses ke depan, tapi malah menjadi orang yang membuat diri kita tenggelam. Sekarang mari kita lihat tugas. Ya. Coba kalian pilih 6 saja dari beberapa bentuk pelayanan dalam gereja di bawah ini, yaitu entah di lingkup KBG maupun paroki, yang akan kalian lakukan dengan setia setelah menerima sakramen Krisma nanti. 6, jadi nanti ada poin pertama di KBG, kedua di paroki. Pilih dari kedua bagian ini sehingga berjumlah 6. Pilih ya, mana yang kira-kira nanti kalian sungguh ingin lakukan dengan ketekunan sebagai bukti kalian menjadi teman sekerja Yesus. Di KBG yaitu bersedia dan aktif menjadi salah satu pengurus KBG. Apa bisa? Bisa. Seksi remaja di KBG kalian kan bisa. Gitu kan? Atau membantu jadi seksi bina iman anak-anak. Kalian kan sudah besar nanti untuk adik-adik kalian belajar tentang berdoa dan sebagainya. Yang kedua, bersedia aktif melaksanakan tugas KBG untuk paroki, jadi lektor, jadi pemazmur, dan misdinar, bersih-bersih gereja. Yang ketiga, selalu menyediakan waktu dan hadir dalam semua kegiatan di KBG. Ya kan? Ada sharing Injil, ada pertemuan di KBG, terutama nanti setelah masa pandemi ini selesai. Rela bersaudara dan akrab dengan sesama anggota KBG. Lalu yang terakhir, tidak membuat masalah di KBG, tetapi mendukung kemajuan KBG. Tidak membuat masalah itu apa? Memprovokasi. Udah, nggak usah aktif di KBG, ngapain di KBG, ngapain harus ke gereja, udah, itu namanya provokator. Bayangkan, orang sudah terima Krisma, tetapi dia punya sikap seperti itu kan, dia provokator dalam KBG. Pokoknya jangan aktif, nggak usah ke gereja, ngapain bantu-bantu gereja, udah nggak usah. Ini bahaya orang seperti ini. Ya, pasti hidupnya nggak bahagia.
Lalu di paroki, bersedia dan aktif menjadi salah satu pengurus di paroki. Ya tadi kan, misalkan ya terlibat dalam seksi, kalau ada kegiatan atau terlibat dalam kepanitiaan juga. Yang kedua, bersedia aktif melaksanakan tugas-tugas di paroki. Selalu menyediakan waktu untuk ekaristi atau misa di paroki. Aktif dalam kegiatan kategorial, misalkan misdinar dan remaja, itu kan mereka. Jangan dianggap remeh itu, besar manfaatnya untuk kehidupan kalian. Lalu kalau yang sudah menikah jadi ibu-ibu WK, terlibat dalam fasilitator. Tadi sudah disebut juga kepanitiaan, derma sosial, berkumpul dalam orang muda Katolik, misalkan mengikuti seminar dan rekoleksi bersama Legio Maria. Nah ini kemarin, siapa di antara kalian yang remaja yang tidak ikut rekoleksi remaja? Itu pertanda juga. Pertanda betapa kalian sebenarnya tidak mempunyai kegigihan untuk membangun hidup sebagai orang Katolik. Coba bayangkan, semua difasilitasi, makan ada, pembicara ada, kendaraan ada, tinggal pergi, meluangkan waktu, memetik manfaat, itu pun tetap nggak mau. Nah ini jenis orang-orang yang sebenarnya nanti ke depannya, dia hanya ingin cari aman sendiri, cari enaknya sendiri. Nah, Romo harap kalian yang remaja ini pikir baik-baik, ya, bahwa yang dilakukan gereja itu bukan supaya Romo beruntung, dapat hasil, dapat gaji, bukan. Nggak ada orang yang digaji, tapi melayani kalian, supaya kalian mengenal iman yang baik, menjadi pribadi yang dewasa. Itu harus dipahami dengan sungguh-sungguh gitu kan. Jangan, nggak mau masa bodoh, loh, ini bagaimana? Sudah dilayani dengan baik, diberi segala fasilitas, tapi tetap juga ngotot, mati-matian nggak mau mencintai gereja ini manusia payah, seperti itu. Ya, Romo katakan dengan tegas. Lalu yang terakhir, setia dan aktif mendukung program-program dari paroki. Ini juga ya. Kalau tidak bisa terlibat, ya jangan ngomongin yang jelek tentang gereja gitu kan. Nah itu juga bentuk kedewasaan kita. Sudah nggak mau terlibat, tapi nyinyir terus panjang waktu kan. Dia menyalahkan terus kan, menghina terus, ini kan jadi masalah. Itu nggak benar seperti itu. Jadi kalau nggak bisa terlibat, ya diem-diem aja gitu loh. Bantu dengan doa kayak atau gimana gitu. Tapi kerjaannya nyinyir terus, itu nggak baik. Ya, jadi sekali lagi dari dua contoh keterlibatan kegiatan di KBG dan paroki ini kalian pilih sehingga berjumlah 6, ya. Dan itu kalian sungguh renungkan, kalian pikirkan dengan sungguh. Juga beberapa pesan yang Romo katakan tadi. Nah, ya, jadi tugas berikutnya adalah pilih salah satu ayat dari teks 2 Korintus pasal 11 ayat 9 sampai 31. Kemudian jelaskan alasanmu mengapa memilih ayat tersebut. Romo harapkan kalian tidak hanya mengatakan ya karena saya suka ayat itu, bukan itu. Tetapi cara menjelaskannya, saya memilih ayat tersebut karena saya mendapat pesan atau saya menemukan pesan penting untuk kehidupan pribadi saya. Nah, gitu kan. Lalu dituliskan apa itu pesannya untuk pribadi kalian. Lalu yang ketiga adalah buatlah rangkuman isi dari bahan pendampingan ke-8 di hari ini. Nah, rangkuman isi artinya poin-poin penting dari bahan pelajaran yang sudah disampaikan tadi, yang sudah kita pelajari bersama. Lalu tentu ditulis ya, ditulis dalam satu lembar kertas jawaban untuk ketiga pertanyaan yang tadi sudah diberikan sebagai tugas untuk kalian semua. Baik, saya kira hanya itu saja beberapa hal yang disampaikan pada kesempatan pendampingan ke-8 ini. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat menyiapkan diri menyambut sakramen Krisma. Tuhan memberkati.